Kapolres Binjai AKBP Periusano Ginting SIK MH diwakili oleh Kasat Reskrim AKP Rian Permana SIK bersama Kasih Humas Ibtu Junaidi menggelar press release kasus pembunuhan secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang di halaman parkir Polres Binjai Jalan Sultan Hasanuddin nomor 1 Binjai Jumat pada tanggal 21 bulan 1 tahun 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dalam press release tersebut disampaikan peristiwa itu terjadi hari Minggu 16 Januari tahun 2022 sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dengan korban SH laki-laki warga Gang Nasional Lingkungan 2 nomor 5 Kelurahan Tanjung Gusame dan Helvetia. Diantarkan oleh keluarganya ke Yayasan Meyeros Jaya Plus yang berlokasi di Dusun Pamas Semelir, Desa Telaga, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat untuk dilakukan rehabilitasi karena kecanduan menggunakan narkoba. Dan setelah sampai di yayasan, korban SH diterima langsung oleh staf yayasan PP guna dilakukan pendataan administrasi dan keluarga korban SH langsung membayar uang sebesar Rp2.500.000 sebagai biaya per bulan. Ketika selesai pendataan administrasi, tersangka JP dan FT membawa korban SH masuk ke dalam ruangan detopifikasi guna diperiksa urinnya dan dilakukan pemasangan rantai besi di kedua kaki korban. Namun saat berada di ruangan detopifikasi, tersangka PP, DS, dan MB dan JP memukuli korban dengan cara meninju, menendang wajah dan badan korban secara berulang-ulang karena saat tersebut korban tidak mau dipasang rantai besi pada kedua kakinya. Selanjutnya tersangka membawa korban keluar dari ruangan detopifikasi dan dibawa ke kolam. Kemudian tersangka PP menyuruh tersangka lainnya agar korban direndam di dalam kolam agar lemas dan tidak bisa berontak, sehingga selanjutnya korban dimasukkan ke dalam kolam dan kemudian tersangka secara bersama-sama memukuli korban dengan cara meninju, menendang bagian dada, punggung, dan wajah korban. Dan saat itu juga tersangka menyeret tubuh korban, sedangkan tersangka MB memukuli korban dengan menggunakan rantai besi pada bagian belakang sebanyak 1 kali. Dan setelah baju korban diganti oleh tersangka FT dan DS, kembali membawa korban ke dalam ruangan detopifikasi. Dan setelah di ruangan detopifikasi, DS bersama AH kembali melakukan pemukulan terhadap korban. Dan saat tersebut FT menggunakan gagang sapu untuk memukuli punggung korban dengan cara berulang-ulang, sehingga gagang sapu tersebut patah, sedangkan tersangka AH menendang dada korban dengan sangat keras yang mengakibatkan korban langsung muntah darah sehingga korban SH disuruh istirahat di ruangan detopifikasi. Pada hari Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, kondisi korban sudah mulai kritis dan susah bernapas serta mulut terus mengeluarkan darah, sehingga para tersangka PPCS membawa korban ke Rumah Sakit Julham Binjai dan tiba sekira pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Namun saat tiba di rumah sakit umum dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata korban sudah meninggal dunia. Dan FT untuk membawa korban masuk ke dalam ruangan detopifikasi untuk dilakukan pemeriksaan tes urin dan memasang rantai besi di kaki korban. Saat di ruang detopifikasi, tersangka PP, DS, MB, dan JP melakukan penganiayaan terhadap korban SH dengan cara meninju korban, menendang korban di arah wajah dan ke arah badan korban secara berulang-ulang. Dilakukan atas dasar korban tidak mau dipasang rantai oleh para pelaku. Selanjutnya kasih yayasan, di mana Ferry lah yang menerima korban. Sehat ya Ferry, korban pada malam itu? Jumpa kasar kemarin kasar. Korban pada saat diterima dalam keadaan sehat. Ya. Kemudian untuk dimasukkan ke ruang. Ketika itu tersangka JP untuk dibawa ke ruang detopifikasi. Pak Ferry, sebetulnya SOP-nya tidak seperti itu, Pak. Nggak ada selama ini pun kita nggak ada melakukan
SOP seperti itu, Pak. Seperti itu penganiayaan itu apa? Jadi kalau nanti Kita ingin memberikan treatment kepada mereka, Pak, kepada korban, supaya artinya memberikan pembelajaran bahwa rehab itu kita buat seperti ini, karena semua yang pasien baru masuk Pak, kita rendam ke dalam kolam dan nggak pernah terjadi kekerasan seperti ini sebelumnya. memang wajib Terhadap para tersangka dipersangkaan melanggar pasal 338 subsidiar pasal 170 ayat 2 ke 3 subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Akan kita lakukan treatment dan ingin merantai kakinya itu dia melakukan perlawanan, Pak. Seperti apa perlawanan? Dari Polres Binjai, Sumatera Utara, Muhammad Yanda Pain TV melaporkan. Mau dirantai oleh pihak yayasan.